Bapak Ibu juga bisa gunakan Canva dasar juga bisa. Ya, semua bisa kita gunakan untuk membuat game edukatif di Canva. Nah, di sini saya sudah login Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah tampil ya Bapak Ibu di layarnya masing-masing. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, oke. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, di sini kita buat yang pertama Bapak Ibu. Langsung saja. Kalau kita ingin buat, langsung kita klik. Misalnya yang pertama kita membuat game maze atau game labirin atau orang sebut juga game jalur seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di pencarian. Ya, boleh sama-sama praktik kalau sedang membuka laptop. Ketikkan saja kata kuncinya maze ya, maze atau labirin boleh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung cari, tekan enter atau bisa cari di sini ya. Nah, ini ada template-nya langsung disarankan. Nah, kita coba klik enter saja biar kita lihat template-nya. Enter. Setelah kita enter, kemudian banyak sekali template yang disediakan untuk membuat game labirin. Ini kalau kita menggunakan template. Nah, kalau Bapak Ibu pengen membuat dari awal, ini juga bisa. Ya, nanti kita tunjukkan. Nah, di sini saya pilih salah satu saja. Ya, banyak sekali nih Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Saya pilih yang simple saja, pilih yang ini. Nah, kalau ke Bapak Ibu lihat di sebelah sudut kiri, ini ada tulisan Pro. Nah, ini artinya untuk Canva yang akunnya Pro. Jika Bapak Ibu gunakan akun yang gratis, cari yang elemen atau template yang tidak ada tulisan Pro-nya. Nah, itu juga bisa digunakan. Banyak. Ya, jadi tidak terpatok di Pro saja. Nah, ini rata-rata ada yang Pro, tapi banyak nanti yang gratis. Gitu. Saya pilih salah satu saja, Bapak Ibu. Saya klik sini. Ya, langsung saja. Nah, ini langsung Bapak Ibu bisa lihat ada 2 tab di Google Chrome saya. Ya, jadi kalau kita buat desain baru, nanti kita akan dibukakan tab yang baru. Nah, untuk Canva itu tidak perlu diinstal di laptop Bapak Ibu. Jadi cukup di browser saja. Karena walaupun kita install di laptop, nanti kecepatannya justru lebih cepat yang di web browser. Yang penting koneksi, ya koneksi internet. Nah, kita langsung praktik saja Bapak Ibu. Di sini misalnya kita buat misalnya di sini game maze ya, game maze ya. Nah, kemudian di sini kita buat keterangan Bapak Ibu. Misalnya klik saja 2 kali di teksnya, nanti langsung terseleksi dan kita ubah. Misalnya kita buat instruksinya Bapak Ibu. Bantu misalnya si Rio misalnya, bantu Rio untuk menemukan jalan ke sekolah misalnya. Atau di sini kasih kalimat ajakan ya, ayo bantu ya, bantu Rio untuk menemukan jalan ke sekolah. Kalau kurang lebar kita lebarkan ya. Ibu bisa klik sini, kemudian ada panah 4 ini, klik kiri, geser. Ya, atau juga dengan keyboard bisa. Nah, kemudian di sini ini Bapak Ibu bisa ubah warnanya ya, mau diubah warna merah ya bisa saja. Kemudian di sini saya hapus yang ini, saya hapus, kemudian saya cari di elemen itu saya cari, hapus dulu yang ini. Saya cari anak sekolah. Ya, enter.
Saya cari yang grafis. Saya cari siswa yang laki-laki karena di sini namanya Rio ya. Nah, di sini ada satu. Saya coba klik. Oke, sudah masuk ke lembar kerja kita. Ini saya tutup. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa zoom di bawah ya. Ada zoom di bawah. Ada tampilan seluruhnya di sini. Ya. Ada di bawah sini. Di pojok sebelah kanan. Nah, ini saya taruh di, misalnya saya kecilkan dari sudut ya Bapak Ibu. Ini saya kecilkan dari sudut. Saya kecilkan dari sudut. Masih terdengar Bapak Ibu suara saya? Masih. Oh iya, masih. Ya, Oke, baik. masih. Terima kasih. Karena ada yang komen suara tidak dengar apa-apa. Ya, di sini misalnya orang, kemudian di sini ada orang, ada sekolah. Ya, mungkin ini kita naikkan. Saya naikkan sedikit Bapak Ibu. Di sini kemudian ini saya naikkan juga. Kemudian si Rio-nya saya taruh di atas saja. Ya, agak kecil. Ini ke bawah. Ya Bapak Ibu, diturunkan saja ke bawah boleh. Oke, di sini ada Rio. Rio-nya sedang bingung mencari jalan. Ini bisa digeser juga. Jadi minta tolong bantu cari jalan. Nah, di sini di elemen saya cari elemennya adalah sekolah. Kemudian saya pilih enter. Ya, di sini banyak sekali Bapak Ibu sekolah. Saya pilih salah satu saja. Kalau Bapak Ibu pengen 3D, coba ketikkan saja 3D, 3 dimensi. Biasanya ada dia. Ya. Nah, seperti itu lambang-lambang sekolah yang berupa 3 dimensi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat grafisnya. Oke, di sini ya ada sekolah satu, saya coba ambil. Saya klik dari sudut, klik kiri, tarik ke bawah. Kemudian dikecilkan, digeser bagian bawah. Oke, kecilkan saja karena nanti tidak terlihat jalurnya. Ya, itu. Oke, ini di bawah, kemudian selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini bisa kita kecilkan kembali. Ya, kecilkannya lewat sini boleh, pilih dulu, kemudian kecilkan. Oke, kemudian geser lagi ke atas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sudah. Ini kalau untuk anak-anak sederhana, ya anak-anak SD, ya, TK, ini dia sudah bisa cari jalur mana yang kira-kira untuk menemukan sekolahan ini. Nah, Bapak Ibu bisa variasikan untuk temanya. Misalnya bantu Adi menemukan alat untuk menulis ya. Nanti di sini ada buku, ada pena dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini di blok saja. Cara bloknya dari kiri ya, klik kiri kemudian tarik diagonal. Kalau sudah terseleksi semua, klik kirinya kita lepas. Nah, kalau sudah terseleksi semua, pilih kelompokkan. Nah, seperti itu, dikelompokkan jadi satu. Ya. Nah, ini sudah siap Bapak Ibu, kita unduh ya. Kita download sebagai gambar ya, PNG seperti itu. Nah, ini bisa diunduh. Ya, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk yang game pertama ya, game labirin atau game maze. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait untuk membuat game yang pertama. Izin bertanya Pak Reno. Oke, silakan dengan Bu siapa? Bu Bu Heriah lagi. Nuraini, Pak. Oh, Bu Bu Nuraini. Nuraini. Oke, silakan Bu. Bapak mohon maaf, saya belum bisa Hmm. menemukan untuk yang template yang gratisnya tuh Pak. Bagaimana ya Pak? Tadi saya Oke. lihat tuh bayar semua.
Barangkali misalnya bisa ditunjukkan misalnya yang gratis yang mana Pak, biar kami bisa Oke, ngikutin. baik. Ya, oke. Oke, Bu Nur, ini saya hapus. Ya, kemudian saya cari di elemen ya, Ibu. Ya, saya cari elemen. Di elemen ini kita cari labirin juga bisa, maze juga bisa. Cari yang dia itu tidak ada logo edunya, Ibu. Tidak ada juga logo mahkotanya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya di sini tidak ada apa-apa. Nah, ini kita bisa gunakan karena ini artinya gratis. Nah, seperti itu. Memang kalau dia ini akun gratis, ketika dia gunakan Canva Pro, elemennya Pro, nanti waktu download dia ada yang tidak bisa, ada yang ada watermarknya, seperti itu. Jadi tinggal dicari Ibu yang tidak ada logo edunya, tidak ada logo mahkota tanda pro-nya. Seperti itu. Di sini di filter Ibu, kalau saya tidak salah ini bisa. Nah ini Ibu, bisa lihat ya Ibu ya. Cari yang gratis, conteng yang gratis, kemudian terapkan. Nah seperti itu. Nanti yang muncul elemen gratis semua Ibu. Nah, begitu Ibu Nur. Ini gratis semua Bu. Jadi di Canva itu walaupun apa kita free, itu juga bisa banyak. Ya. Jadi di filter saja ya Bu ya. Di filter nanti pilih yang gratis, kemudian terapkan. Nah, Baik, nanti iya. seperti itu. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita Saya Pak, lanjut, ya silakan Bu saya siapa? Pak, Ya Bu, silakan. Bu Dahlia tuh, Bu saya Delia. mau nanya, kan pada elemen itu, elemen atau template itu kan ada yang bertanda mahkota. Yang saya bingung itu, Mm-mm. eh, yang bertanda mahkota itu maksudnya gratis atau berbayar ya? Bu Dahlia maaf, Bu Dahlia pakai yang akun pro apa akun free, Ibu? Yang saya sih udah daftar yang untuk pendidikan itu. Mm-mm. Dapat Ibu ya? Sudah Iya. dapat yang sudah. Ya, kalau sekedar penanda Ibu memang di Canva ini dia sebagai penanda saja. Ya, ada elemen pro, ada yang elemen gratis. Nah, kalau kita akun kita adalah akun pro, maka kita bisa semua pakai. Jadi kita abaikan saja. Kalau kita akunnya pro. Tapi kalau kita yang akunnya gratis, kita filter seperti tadi. Jadi yang gunakan saja yang gratis. Jadi mahkotanya memang ada, tetap ada walaupun kita akunnya pro, Bu. Ya, seperti Oh itu. gitu. Tetap Iya, bisa iya. kita Terima gunakan. kasih. Ya Iya, itulah terima kasih kelebihan Pak. dari ya sama-sama Bu. Ada kelebihan dari akun pro seperti itu. Jadi dia tidak terbatasi oleh harus milih ini milih itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk game maze ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa variasikan lagi ya. Misalnya pilihannya jangan satu, agak rame Pak Reno ya, bisa ya Bapak Ibu cari yang lebih ribet lagi untuk siswa kelas tinggi misalnya. Terus untuk bagian pilihannya misalnya mulainya dari sini pilihannya nanti Bapak Ibu bisa cari nanti elemen ini saja elemen bentuk ya, elemen bentuk kotak, kemudian kotaknya samakan warnanya dengan background. Nah seperti Bapak Ibu. Nah, setelah kalau ini sudah jadi, Bapak Ibu tinggal tempelkan saja di mana ya, agak dikecilkan ukurannya. Jadi maksud saya ini sebagai pengecoh Bapak Ibu. Jadi jalan keluarnya tidak hanya satu Bapak Ibu. Oh ternyata game labirin yang Bapak Ibu buat jalan keluarnya ada tiga misalnya. Ya, ada A, ada B, ada C. Jadi siswa tidak bisa menebak-nebak ya. Dia bisa langsung cari ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita tutup maka dia tampilannya seolah-olah ada dua opsi Bapak Ibu. Ada yang sini, ada yang sini. Nanti tentukan saja di sini sekolahan, ini pasar, ya, kemudian ini apa ya. Seperti itu. Bantu Adi menemukan alat sekolahnya. Nanti ada pena, ada tas, nanti ada misalnya pisau misalnya. Nanti lebih variatif lagi.
Oke Bapak Ibu, demikian untuk game mesh. Kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Ya, hampir sama, kita balik ke beranda lagi. Ya, kemudian saya cari saja langsung. Kalau Bapak Ibu ingin desain dari awal bisa, Bapak Ibu nanti tentukan saja desainnya. Ini misal 5 perbedaan, 5 perbedaan. Ya, untuk 5 perbedaan ini Bapak Ibu tinggal cari gambarnya, kemudian dibedakan satu gambar dengan yang lainnya. Di sini ada contoh. Kita lihat misalnya gambar pemandangan. Jadi pemandangan, kita cari template. Oke. Sini ya, coba saya pilih yang ini. Saya ingin dapat ininya saja, Bapak Ibu. Dapat template-nya saja. Nah, di sini ada gambar. Ya, kemudian ukurannya saya ubah jadi ukuran yang besar. Misalnya ukuran dokumen A4, bentuknya 29 kali 71, ubah ukuran. Oke, sudah besar. Jadi langkah pertama kita buat satu gambar jadi dulu ya Bapak Ibu. Nanti baru kita bedakan gambar yang keduanya. Nah, di sini saya ada gambar ini ya. Kemudian saya bisa tambahkan beberapa elemen. Ya, misalnya elemen sini olahraga, misalnya ada ayunan. Enter. Ya, saya cari yang boleh yang gratis, boleh yang berbayar. Sesuai Bapak Ibu. Kemudian saya taruh ayunannya di sini. Kemudian saya cari juga perosotan. Saya pilih satu. Ya. Kemudian setelah perosotan saya cari elemen berikutnya Bapak Ibu rumput. Rumput. Ya, kemudian enter. Ya, di sini banyak rumput Bapak Ibu, klik saja salah satu. Ya, kita letakkan di sini, gambarnya juga kita geser, kita sudutkan. Ya, jadi Bapak Ibu bebas untuk mengatur gambar ini. Kemudian saya tambahkan rumput lagi. Ya, bunga elemen-elemen ini nanti jadi pembedanya Bapak Ibu ya. Ada bunga. Nah, sini ada bunga. Saya cari di grafis. Saya cari bunga yang seperti ini yang ada tangkai. Oke, dapat. Saya letakkan di atas rumput tadi ya. Kemudian ayunannya saya taruh belakang sedikit. Bunganya taruh di belakang, mundur. Ya, satu lapisan bawah. Ini kita geser ke tengah sedikit. Oke, sudah dapat satu. Kemudian yang ini judulnya saya ubah dari 5 perbedaan. Nah, seperti itu. Panjangkan. Dan letakkan di tengah. Untuk yang lainnya kita kelompokkan dulu Bapak Ibu. Ya, kita grup. Ya, kita kelompokkan, kemudian kita coba kecilkan. Ya. Ini gambarnya ikut juga nih, kita pisahkan. Teksnya kita taruh di atas. Nah, gambar ini Bapak Ibu kita masukkan dalam bingkai. Ya, kita kelompokkan, kita masukkan dalam bingkai. Bisa atas bawah, bisa kiri kanan Bapak Ibu. Ya, tergantung dari selera Bapak Ibu.
Nah, di sini misalnya saya ambil kiri kanan. Saya ambil elemen bingkai. Ya, bentuk ya, elemen bentuk boleh. Bentuk yang misalnya di sini kotak saja. Ya, kemudian saya taruh di belakang. Ya, kemudian di sini. Ya, oke, di sini mungkin ini saya cari yang kosong saja, Bapak Ibu. Warnanya warna coklat. Ya, saya tarik ke sini. Gambarnya dalam bingkai. Oke, saya kelompokkan. Kemudian saya kelompokkan lagi gambar dengan bingkainya. Saya zoom. Kemudian Ctrl D, saya duplikatkan. Ya, saya duplikatkan CTRL plus D, geser sebelah kiri. Ya, jadi ada dua gambar yang sama ya, nanti kita akan bedakan satunya. Nah, di sini gambar yang kedua saya akan bedakan Bapak Ibu. Pisahkan, kemudian bunganya saya hilangkan satu, misalnya seperti itu. Ini taruh belakang, bingkainya biar tidak mengganggu. Bunganya saya hilangkan satu, Bapak Ibu. Satu. Kemudian prosota ininya saya buat dua. Kemudian anaknya saya hilangkan satu, bisa enggak ini? Klik dua kali, di crop. Oke, pilih selesai. Oke, ya bu gurunya, anaknya tinggal satu, dua, tiga. Kemudian yang keempatnya bedanya saya duplikasikan awannya. Sudah ada berapa Bapak Ibu yang beda? 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Satu lagi saya ingin bedakan di gunungnya. Ya, di gunungnya misalnya klik dua kali Bapak Ibu untuk edit yang di dalam. Kemudian saya crop, ya, saya tarik gambarnya ke kiri. Kemudian saya pilih selesai. Nah, seperti Bapak Ibu. Ya, jadi klik dua kali, nanti baru kita geser bingkainya. Nah, kemudian kalau sudah kita klik selesai. Jadi gunungnya hilang sebelah Bapak Ibu. Ini kalau siswa yang teliti dia tahu nih, ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita tinggal percantik sisinya saja. Cari 5 perbedaan pada gambar berikut. Misalnya seperti itu. Cari 5 perbedaan. Misalnya kita tulis game. Cari 5 perbedaan. Oke, kemudian kita taruh di sini judulnya. Ya, kalau Bapak Ibu kira perlu instruksi, tambahkan lagi subjudul, ketikkan carilah 5 perbedaan dari gambar di bawah ini. Tulis yang kamu temukan di bawah, ya, bagian bawah. Ya, seperti kalimat instruksi. Kemudian ini kita klik, ini kita kecilkan Bapak Ibu, karena ini instruksi saja. Ya, bisa kita taruh di sini, kita tengahkan posisinya center tengah. Ini juga kita tengahkan posisi tengah. Ya, kemudian di bagian bawah kita letakkan garis-garis putus untuk dia mengisinya Bapak Ibu, atau bisa juga ditaruh kotak, ya. Seperti itu boleh. Ini tergantung dari keinginan Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada 5 kotak yang harus diisi oleh siswa.
Warnanya kita kasih yang sama, coklat juga. Ya, kemudian duplikasikan. Ya, kemudian diduplikasikan kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa bisa menuliskan perbedaannya di sini. Nah, terakhir kita tambahkan aja garis yang garis itu putus-putus. Ya, garis putus-putus kita taruh di sini, ukurannya kita kecilkan dari 5 menjadi 3 misalnya. Enter. Taruhkan di dalam sini. Kita duplikat ke bawah. Kita akan shift, duplikat lagi. Geser ke sebelah kanan. Ya, maaf ini. Kalau dia kurang jelas di zoom Bapak Ibu. Ini saya kurang jelas ini. Satu. Kemudian satu lagi di atas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang di tengah terakhir kita letakkan yang di tengah. Nah, kemudian bagian terakhir Bapak Ibu bisa menambahkan nama Bapak Ibu sebagai karya Bapak Ibu. Misalnya desain atau langsung by Reno Apriansyah misalnya. Atau tambahkan lagi nanti nama siswanya seperti itu. Ini kita cari jenis fontnya, Bapak Ibu bisa cari jenis font. Kalau mau yang keriting-keriting atau kartun, ketik saja kata kuncinya. Handwriting atau tulisan tangan. Tulis tangan. Nanti muncul jenis-jenis font yang tulis tangan, handwriting. Ya, jenis-jenis font yang dia itu identitas, misalnya seperti identitas dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Ini berarti ini karya dari Bapak Ibu sekalian. Tinggal dicetak, tinggal di print, tinggal di share di siswanya masing-masing. Oke, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat tampilkan, saya tampilkan di menu tampilan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah game 5 perbedaan yang sudah kita buat ya. Ada judul, ada instruksi, ada gambar yang sudah kita bedakan. Ya, kemudian ada siswa untuk menuliskan di sini. Oh, satu bunga yang beda, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, di sini nanti Bapak Ibu bisa variasikan nanti gambarnya ya Bapak Ibu ya, tidak monoton, bisa dikasih bingkai pinggirnya. Pak, Kalau orang suka mau tuh bertanya. silakan, Bu. Pak, kalau misalnya mau apa kanvanya yang for edu tuh gimana ya, Pak? Oke. Untuk Canva for Edu satu, kalau kurang lengkap di sini nanti Ibu bisa buka channel saya, kemudian cari yang pelatihan tentang presentasi Canva, pelatihan komik Canva. Nanti di pertemuan pertama saya bahas detail tentang cara mendaftar di Canva Pro Edu. Kemudian di channel saya itu juga ada video untuk cara mendaftar Canva Pro Edu. Jadi intinya, Ibu ada akun belajar ID atau tidak? Ada, Pak. Nah, kalau ada berarti coba manfaatkan dulu belajar ID-nya, Bu. Ya. Tapi maksud saya, kalau pengalaman saya, kejadian pada saya, itu saya tidak memerlukan dokumen verifikasi, Bu. Jadi saya tidak
upload NUPTK dan sebagainya. Jadi saya ketika pakai Belajar ID, saya langsung diterima di Canva. Itu kasuistik kepada saya. Tapi beberapa teman yang lain, walaupun Belajar ID, dia tetap harus upload dokumen verifikasi. Ya, jadi Ibu nanti tinggal ke canva.com/education, Bu. Nah, nanti ketik alamat itu di internetnya, atau kalau mau bahasa Indonesianya canva.com/ID, ya, I sama D, strip bawah, ID, ID lagi, I sama D, baru garis miring pendidikan. Ya, atau Oh ya, nanti lebih lengkapnya ngeliat di channel aja ya Pak ya. Jadi klik saja URL itu, Bu, kemudian ikuti tahapan mendaftar. Kalau Ibu dengan Belajar ID masih diminta untuk verifikasi, ikut saja langkahnya verifikasi. Verifikasi, siapkan saja kalau ada kartu NUPTK, kartu PGRI, kartu IGI, sertifikat pelatihan yang ada nama Ibu sebagai guru di sekolah mana. Nah, itu lebih cepat di ACC oleh pihak Canva. Saya ada 2 akun, satu Belajar ID, satu dengan Gmail biasa. Yang Gmail biasa saya pakai kartu NUPTK dan alhamdulillah diterima juga, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sudah di akhir pertemuan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau nanti sudah login dengan akun Belajar ID, ini Canva-nya nanti otomatis pro atau masih free, Pak? Ya, jawabannya sama seperti Ibu yang tadi, Bu. Jadi, kalau dia langsung diterima Canva, berarti ada tulisan welcome to Canva, berarti dia langsung dapat Pro Edu. Tapi kalau disuruh upload dokumen verifikasi, berarti harus upload dulu, Bu. Satu upload dulu, ya. Kemudian ajukan, submit, ya. Yang berkas tadi NUPTK dan sebagainya disubmit. Kemudian kita tunggu email balasan dari Canva maksimal 48 jam atau 2 hari. Ya, kalau pengalaman sih tidak sampai 2 hari, Bapak Ibu. Kalau dokumen yang kita jelas, ya, kemudian kita memang sebagai guru, ya, itu biasanya ada yang tidak sampai 1 jam sudah di ACC oleh Canva. Yang penting jelas kita sebagai guru. Ya, baik Pak. Guru TK sampai Ya, terima SMA. kasih. Ya, sama-sama, Bu. Pak. Baik. Jadi kita review kembali, kita sudah bahas Canva secara umum, ya, masuk Canva for Edu. Yang kedua kita sudah bahas game maze, ya, atau game labirin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah game 5 perbedaan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Kemudian kami menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan di dalam penyampaian kami tentang game edukatif dengan Canva. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Mini workshop ini saya terus terang sangat tertarik dengan aplikasi Canva ini dan ingin lebih mengenal lebih jauh gitu Pak. Sangat mendukung buat pembelajaran. Iya benar Bu, sangat mendukung sekali. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, live.